Yum. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Yum. Sini udah 7 orang ini, 8 orang, 8 orang ini udah. Suaranya. Hah? Suaranya. Enggak, Udah mulai. Ya udah mulai cepetan. Galak amat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, rekan-rekan semuanya, yang pertama dan terutama sekali, syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan ya, walaupun di suasana yang masih tidak menentu ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan sampai akhir musim pandemi ini. Kemudian yang kedua, kita sanjungkan salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat kelak di Yaumil Qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, mungkin sini saya tanpa mengucapkan rasa hormat kepada para asatiz, ustadz-ustadz ini, guru-guru besar, ustazah, seharusnya yang lebih layak ini banyak ini. Ada Ustadz Umay, siapa lagi ya? Dan lain sebagainya lah, terutama ustazah. Hanya sedikit sajalah yang mungkin saya ingin memberikan, bahwasanya ini merupakan fenomena yang sepertinya kita rasakan belum tentu ya, durasi waktunya entah berapa puluh tahun lagi kita akan mengalaminya. Tapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja di saat-saat kehidupan ini mungkin ada jeda waktu sesaat. Nah, tentunya juga manusianya juga agar bisa mengambil hikmahnya bahwa pergerakan manusia, pergerakan alam, pergerakan kehidupan yang begitu cepat, ternyata alam memberikan sinyal kepada kita untuk sesaat mungkin kita harus berhenti. Walaupun mungkin dengan bahasa medisnya ya bukan seperti itu ya, karena terjadi pandemi corona ini. Tapi saya ingin melihatnya dalam perspektif alam. Ada dalam salah satu bab di Muqaddimah Ibnu Khaldun, ternyata seorang ilmuwan dan ulama Ibnu Khaldun yang sekian ratus tahun yang lalu pernah menulis ya dalam kitabnya itu Muqaddimah Ibnu Khaldun, yang kemarin sebenarnya saya kupas dalam YouTube saya dengan seorang saintis, tapi ternyata ada beberapa hal yang ternyata saya nggak berani untuk menyampaikannya di publik. Tapi ada juga hikmahnya ya, dan di sini mungkin kesempatannya saya menyampaikan bahwasanya siklus seperti ini juga dulunya memang beberapa kali pernah terjadi, bahwasanya alam menunjukkan bahasanya untuk bisa menghentikan pergerakan kehidupan dalam waktu sesaat, karena memang itu satu respon alam yang tentunya diperintahkan oleh Sang Maha Kuasa, yaitu manusia, terutama manusia ya, makhluk yang ada di muka bumi ini sebagai khalifah, perwakilan Tuhan, itu sudah mengalami bentuk-bentuk perbuatan, bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang sudah melebihi batas. Nah, diantaranya adalah memang bentuk ketidakadilan, bentuk kesombongan, ya. Kemudian bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan oleh manusia itu sudah melampaui batas. Maka
alam itu sendiri merespon dengan bahasanya, yaitu mengirimkan dalam bentuk wabah. Nah, wabah itu sendiri sebenarnya bentuk respon dari alam yang memang menghendaki bahwa manusia cukuplah, jangan sampai berlebihan, jangan sampai melebihi dosisnya, terutama dalam bentuk-bentuk kezaliman, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Nah, ini bahasa dari seorang Ibnu Khaldun yang memang dulu juga pernah ditulis ya. Saya lupa halamannya berapa, tapi memang sudah saya baca ada 2-3 halaman yang membahasakan seperti itu. Nah, itulah salah satu ungkapan dari seorang Ibnu Khaldun, walaupun sudah sekian ratus tahun yang lalu, dia sudah pernah menuliskannya bahwa fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini juga dahulunya pernah. Dan memang itu merupakan siklus ya, siklus kehidupan yang dengan bahasanya itu memiliki bahasa sendiri-sendiri. Kalau manusia itu dengan bahasa kita seperti yang kita lakukan setiap hari, nah, alam pun juga membahasakannya dengan bahasanya sendiri. Ya, karena tumbuhan, binatang ya juga memiliki bahasa sendiri. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita bersama dan kita ambil sajalah hikmahnya, bahwasanya fenomena ini harus kita lalui dan manusia hendaknya menjadi bijak kan. Menjadi lebih bijak, menjadi lebih terkontrol ya. Bahwasanya kesemena-menaan ini terutama dalam Ibnu Khaldun disebutkan kecenderungannya manusia sudah lebih serakah dari zaman-zaman sebelumnya, terutama dalam menguasai sumber-sumber yang ada di muka bumi ini, sehingga alam itu memberikan respon ya, bahwasanya janganlah seperti itu. Ya, kita mungkin kalau dibahasakan dalam bahasa ilmu pengetahuan ya memang terjadi kan di mana-mana. Bagaimana eksploitasi perut bumi, bagaimana mengeksploitasi manusia itu sendiri, ya alam dan sekitarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa jadi memang sekian puluh tahun, sekian ratus tahun yang akan datang pun juga akan terjadi seperti itu. Itu saja ya sedikit. Saya rasa mungkin teman-teman akan lebih banyak manfaatnya kalau mungkin ngobrol atau mungkin ada agenda yang lain. Terima kasih dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi kesimpulannya apa, Pak Dekan, Pak Dr. Romdan? Hikmah dari musibah ini apa, Pak Dokter? Ya, kesimpulannya bahwa kita sebagai salah satu penghuni di alam jagat raya ini harusnya juga memahami bahasa-bahasa alam. Harusnya juga kita mengerti bahasa yang juga diungkapkan oleh tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Ini terutama sangat kentara sekali menggejala ya. Bagaimana tanah, laut, ya, tumbuh-tumbuhan itu yang menguasai hanya segelintir orang saja. Nah, ini bahasanya Ibnu Khaldun ya, yang menarik. Saya melihatnya tuh membacanya betapa seorang Ibnu Khaldun yang hidup sekian ratus tahun lampau dan belum mengalami zaman seperti sekarang ini. Bagaimana eksplorasi alam, eksplorasi mineral zaman dahulu belum terjadi, tapi dia mengatakan seperti itu tentunya dengan teori-teori yang dia pernah pelajari ya, karena dia bukan hanya sekedar sebagai seorang ulama, tapi juga seorang ilmuwan. Jadi dengan kata lain, hikmahnya adalah hendaknya kita manusia harus pandai-pandai membaca fenomena alam, dan kita juga harus bisa meresponnya dengan bahasa yang santun. Bagaimana generasi muda, anak cucu kita nanti kelak juga mudah-mudahan akan juga masih mendapatkan ya karunia Tuhan, karunia Allah dalam bentuk berbagai macam tumbuh-tumbuhan, kehidupan yang layak dan sebagainya.
Nah, memang ironinya yang menikmati sekian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kan hanya segelintir orang saja. Nah, kita yang mayoritas, yang di Indonesia misalnya, bahkan di negara-negara lain pun sama kan. Bagaimana para pemodal-pemodal yang memiliki banyak Kapital. kekayaan, ya hanya mereka saja yang bisa menikmati kan. Sementara mayoritas rakyat biasa, yang mereka hanya ya sebagai pekerja, sebagai kuli, ya kan, hampir nyaris tidak bisa menikmati. Bagaimana kita rata-rata semuanya masyarakat Indonesia ya ingin mendapatkan satu unit rumah saja. Ya, mulai awal kerja sampai mungkin menjelang setengah abad usia 50 tahun. Ya harus capek membayar di BTN kan. Cicilan bank. Artinya apa? Memang untuk mendapatkan sandang pangan di masyarakat Papan. menengah ke bawah, ya memang masih jauh dari harapan. Bagaimana akan bisa menikmati karunia Allah yang Maha Kuasa. Tetapi coba lihat, dari kaum minoritas yang memiliki modal besar, itu hanya kecil saja. Tapi buat masyarakat menengah ke bawah secara mayoritas, sangat luar biasa sekali. Mereka harus berjibaku menyicil rumah dengan setengah gaji untuk dalam jangka waktu sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Itu kan kenyataan kan, bukan dongeng, bukan cerita. Nah, inilah salah satu contoh sederhana saja. Belum lagi bagaimana kita harus membanting tulang, mengabaikan kesehatan kita karena memang tuntutan hidup kan. Bagaimana suara perut itu lebih nyaring daripada suara yang lain-lainnya itu. Itunya ya. Apa namanya? Gue boleh takbir nggak nih? Iya. Jangan Pol, jangan dulu Pol. Baik, terima kasih. Silakan. Oh, nih Benny ada ini inkubator bisnis sih. Masukannya sekarang udah selesai. Tadi kita mendengarkan tausiah dari halal bihalal dari Dr. Romdon. Kita sekarang bincang santai. Silakan bagi teman-teman. Benny Mustafa sudah masuk. Silakan kalau ada yang mau bicara atau mungkin akan share yang lainnya silakan. Ismail atau mungkin yang dari Bandung atau Bu Guru silakan monggo. Oh, ada yang manggil-manggil Aci. Si Ponihla ya. Ya, ya silakan. Monggo silakan, Bang Beni. Kri. Ya. Ya, Pol, silakan, Pol. Itu Pak Haji, Ya. Pak Haji. Ayo. Siapa mau bicara Iya, dulu? kalau gini. Ya. Ini kan kondisinya udah ya kita mau masuki normal baru ya. Iya, new normal. Apakah mungkin kita tetap bisa ketemu gitu? Bisa besok di Armawe. Enggak. Bisa, ngopi aja dengan, bisa. Dengan protokol kesehatan yang ketat gitu maksud gue gitu. Ketemu misalkan ya kalau memang mau ngadain apa namanya? Yang bubar-bubar pembubaran panitia itu boleh. Pembubaran panitia. Ya, Oh, ini Jalan. ini Pak Dewan ini, Pak Iskandar ini. Itu nanya doang, nanya kalau memungkinkan gitu. Kalau enggak jangan. Iya. Yes, Boleh saya jawab? Silakan. Ya, silakan Pak Is. Ya, prinsipnya kalau substansinya sih sebenarnya melalui Zoom sama saja. Tapi memang hati ini tidak bisa beda dengan Zoom dengan kita ketemu langsung. Sebenarnya kalau kita sepakat dan yakin sama-sama dan aman, keluar suaranya. aman, why not? Kenapa tidak kalau dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan kita bisa ketemu. Itu kan anggarannya ada, dananya ada, sehingga kita bisa ketemu langsung dan kita bisa melakukan evaluasi seluruh proses hasil kerja kita kepanitiaan yang menurut saya
pelaksanaan reuni yang kemarin itu sudah bagus banget, ya. Walaupun masih ada 1-2 kekurangan-kekurangan. Dan kekurangan itu nampaknya nanti kita bisa tutupi untuk pertemuan 5 tahun ke depan. Jadi kalau ya teman-teman sepakat 2 minggu ke depan dan kita menggunakan protokol yang ketat, masing-masing bawa hand sanitizer, masing-masing bawa masker, ya, duduk yang berjarak. Ya, itu apa? Kenapa? Ya, kalau untuk penyakit ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sudah ikhtiar, ya kan? Cuma boleh nanya? Ikhtiar. Ya boleh. Itu kalau kita ketemuan di atas 5 orang, apa nggak melanggar PSBB itu maksudnya? Nggak melanggar PSBB. Nggak ya? Ya kan, ini kan sudah di kantor. Ya Normal. sudah boleh ya? Sudah normal gitu. Jadi nggak apa-apa. Normal baru ya? Yang penting pertemuan itu tidak diupload di apa? Iya. Di Facebook, tidak apa namanya, tidak dimasukkan dalam IG kita. Itu aman. Tidak diluput media. Tidak diluput media, benar Pak Ismail. Tidak diluput media ya. Nah, ini makanya kalau ada dewan ini nih bisa diliput ini. Kenapa? Kalau ada dewan bisa diliput masalahnya. Ya jangan mendaftar kawan. Yang penting kalau memang kita sepakati mau ketemu ya 2 minggu ke depan. Tinggal nanti ketua dan sekretaris dan bendara tinggal dipersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan pertemuan nanti di ya nanti tempat yang serah teman-teman mau di mana disepakatinya. Begitu Ustaz Fuai. Saya ngikut, saya mengikut lah. Ya aman, insyaallah aman. Insyaallah udah aman kok. Ya. Berarti Ustaz Sukri yang follow up ya, Kri ya, Ustaz Kri? Ya, Insyaallah. Iya. Yang penting Bu Rovina mungkin ada itu. Ya boleh. Ada yang ingin dibicarakan? Selanjutnya saya mendengarkan. Silakan. Bu Rovina, Bu Rumina, silakan. Bu Rumina itu mic-nya jangan di silent. Mau tanya Ustaz. Iya Bu Guru. Silakan. Itu kira-kira PSBB udah selesai belum ya tanggal itu? Soalnya takutnya kita ini sama polisi gitu loh. Kenalan lah. PSBB kan sampai tanggal 31 Mei ya, Pak Dewan ya, Banten ya? Iya. Awal Juni itu Tangsel udah boleh buka masjid, boleh buka pasar modern, pasar tradisional. Kalau mall belum ya. Untuk pendidikan masih diundur sampai 6 atau 8 Juni gitu. Iya. Untuk pendidikan. Jadi Bu Guru kalau mau itu ke masjid aja. Halo, kok jadi sunyi gini? Kenapa nggak bisa ketemu? Siapa? Oh. Pak Os, saya usul. Oke. Alhamdulillah kalau keputusannya kita bisa ngadain pertemuan. Ya nanti Sukri lah yang itu, yang matang. Ya. Baik. Baiknya silakan yang lainnya. Pak Bu Rovina belum ada suaranya. Assalamualaikum udah bersuara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Kuspitasari, suaranya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gini deh. Di Bandung belum bisa keluar kota, masih kena zona juga nih. Belum bisa bebas. Di Bandung. Tapi kalau ikut Ifnali beres kayaknya itu. Ikut Ifnali apa?
Masih kena nih zona merah. Masih kena zona merah ya. Jakarta. Iya. Ibu Royhan. Eka gelap, Royhan. Eka. Yes. Darmi, udah bisa keluar? Cari lampu Eka, gelap itu Eka. Darmi mah keluar kamar gimana? Ayo, Ben, ayo dong. Say something, Ben. Ibu Rumina, suaranya mana Ibu Rumina? Ayo dong, Ben. Mana itunya? Apa tuh? Informasinya, Ben. Ibu Rumina tinggal di mana? Info. apa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, aneh mengucapkan taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Ini info dari teman-teman pengusaha bahwa yang pertama adalah kemungkinan COVID ini akan berlanjut selama 2 tahun ke depan. Oleh karena itu, tidak bisa diprediksi tadi aja jam sore di TV One Korea membatalkan new normal karena terjadi peningkatan COVID di sana. Jadi kemungkinan ada tatanan yang berubah dalam dunia entrepreneur. Yang pertama adalah kuasai internet marketing. Jadi kita yang biasa ini berjualan kuasai internet marketing baik di Facebook, IG dan sebagainya. Jadi hindari face to face. Jadi konsepnya berubah sekarang. Jadi sekarang dunia wirausaha itu lebih cenderung kepada ke digital marketing. Nah, untuk digital marketing Kiai Puai ini jago nih. Nanti suatu saat kita akan bikin inkubator bisnis tentang pendalaman IG marketing atau WA marketing. Kita minta Ustadz Puai, Ustadz, siap ya? Insya Ya, Allah. kita bisa pakai Zoom meeting ini kayak gini. Jadi teman-teman jadi gini, suka nggak suka, kita harus ngerubah. Suka nggak suka, kita harus merubah kondisi yang sudah berubah ini. Dinosaurus adalah makhluk yang terkuat di bumi. Kenapa dia punah? Karena dia tidak mau merubah dengan keadaan yang sudah berubah. Kita pun harus bisa berubah. Nah, untuk kategori meeting itu perlu karena memang suatu saat kita akan ketemu. Kalau di Zoom meeting kan nggak terasa kopinya ya. Kalau ini kan kita bisa ngopi. Cuma masalahnya DKI itu nanti tanggal 7 baru selesai. Jadi kalau di Tangerang kan 31 ya, mungkin awal. DKI masih belum. Nah, mungkin kata Pak Ketua, boleh tuh nanti 2 minggu setelah ini boleh dievaluasi apakah bisa atau tidak. Paling itu aja. Makanya kalau saya menyarankan, teman-teman ini kan semua punya kemampuan. Kenapa nggak kemampuan itu kita bikin grup tentang masalah inkubator bisnis, kita saling support. Saling support bagi teman-teman yang belum bisa cara jualan di IG atau di Instagram, kita punya pakarnya, Ustadz Puai punya. Kemudian ada Sodik bisa, ada Ustadz Tibob bisa, Anwar bisa. Dan kita saling berbagi. Awai jago. Nah, untuk desain grafis siapapun bisa. Jadi kita bisa saling berbagi. Saya punya kesulitan nih cara closing bagaimana? Saya bisa nanti masuk di sana. Saya cara mana kok di IG nggak dapat follower? Nah, Ustadz Puai bisa atau Awai bisa. Nah, gunanya inkubator bisnis adalah kita harus menyikapi yang berubah ini. Kalau kita tidak menyikapi dari sekarang dan terlambat, saya khawatir dapur kita nggak ngebul. Nah, ini yang terpenting. Nah, jadi bukan harus jualan, kita juga bisa minta pendapat dari Om Tibob. Om Tibob strateginya gimana nih? Strateginya begini-begini nih. Untuk percepatan meledakan omset. Luar biasa kan? Nah, jadi fungsi dari komunitas itu seperti itu. Nah, suatu saat nanti kalau komunitasnya saling berjalan, maka nanti kita bisa anjang sana kalau memang ternyata udah bisa di udah agak normalnya.
Hah? Berarti bisa di grup Darmi kali ya? ngemil mulu. Ngemil? Siapa? Darmi itu gimana nggak gemuk Enggak, nih? maksud gua bisa nggak itu nggak usah bikin grup baru lagi. Kita manfaatin grup yang udah ada aja gitu. Bisa. Misalkan dijadwalkan Ustadz Fuai bicara masalah Instagram marketing. Hari apa? Nanti diumumkan. Iya. Om Tibob mungkin bagaimana Itu maksudnya cara gitu. prospek, nanti dijadwalkan. Nanti ada moderatornya, ada Kiai Sepuluh misalnya moderator, bisa, ya kan? Atau Syukri bisa. Nanti masalah bagaimana caranya untuk bisa masuk ke tatanegaraan atau misalkan ke birokrasi, ketua, Pak Ketua, Sandar bisa. Jadi via Zoom meeting bisa. Nanti bisa ditampilkan capsternya tentang bagaimana caranya melobi, bagaimana caranya menjadi reseller supaya reseller itu tambah banyak, dan bisa, semua bisa. Itu aja saran saya nih, ya. Kebanyakan nanti bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bob, itu background apa, Bob? Itu ada layar apa, Bob? Oh, ini itu ada itu ada Prawira itu. Mana suaranya Prawira itu? Ini ada Bu Ai loh. Bob, itu di belakang apa? Ada Bu Ai. Kok Bu Ai sama ini sama Pak Tio? Ai sebelahnya ada Om Bisa Tibo. ruang nih. Bisa ruang. Kayaknya lagi pisah kamar dong. Beda space Yang lagi, satu beda space. ngegayo itu, yang satu nggak bisa itu. Ya, jaga jarak. Bob, itu di belakang apa? Layar apa, Bob? Ambil itu dong. Apa sih, Bob? Bu Ai aja yang Ada bicara. mangki-mangki. Di mana Bob, nih? Bob, itu di belakang Wah. layar apa? Di belakang Itu ini bisnisnya Bu Ai itu Ruzumandi itu yang online, yang berjalan. Oh. Kan udah dimulai itu. Ya, sudah lama sejak sebelum Itu COVID. jadi itu iklan tuh di belakang tuh. Oh iya, ini endorse. Dia endorse ya. Luar biasa Lazada nih. Apa ini? Lazada lagi. Apa? Frozen Aziza, ya? Laziza. Iya, Lazada Saya- Frozen di IG itu luar biasa ini. Ini Ustaz Bu Ai. Dia buka IG. Ayo, ayo. Frozen Lazada lagi. aja. Hampir sama soalnya kan. Sambil Laziza, bro, Laziza. Waduh, 10 menit lagi nih. Ai marah tuh yang punya tuh. Apaan? Enggak, di IG itu mulu ada ya. Nih Lazada Frozen lagi, Lazada Frozen lagi. Saya kira gitu. gini, Ai, boleh nggak saya ngomong? Boleh, silakan. Iya. Ya, monggo. Bob, ngomong Bob. Ya, tadi bagus tuh dari ada Om Beni di awal, harus diapresiasi apa yang diomongin oleh Dr. Romdon. Dr. Romdon kan bicara pemikiran Ibnu Khaldun bahwa kita harus, ini akibat kita tidak bersahabat dengan tumbuhan, bahwa dia hidup Alam. dalam hidupnya Iya. alam, dan kalau Om Beni kan dalam perspektif bisnis, boleh juga Zoom meeting diadakan, kalau perlu yang premium ya, ada yang berbayar gitu. Jadi nggak tergantung pada menit nih. Waktu. Tinggal 9 Dianggarin menit lah, lagi maksudnya iya, dianggarin biar besoknya misalnya materinya Om Beni, besok lagi materi kebudayaan, terus materi bisnis kan yang mengena dengan pada pribadi masing-masing di jadwal. Saya kira bagus ya. Ide-ide Om Beni bagus dan pemikiran Romdon bagus. Nah ini biar kita dapat semuanya. Iya, yang mau Dapat aja. apa yang ya, dan bisnis online memang benar yang terjadi. Saya pelakunya kan suka atau tidak suka memang harus online. Dan ini pun dikerjain oleh generasi milenial kan, karena kita udah old fashion, jadi saya ikut aja pola anak muda sekarang, bergerak berdasarkan perspektif entrepreneur sekarang. Menyikapi COVID yang berdampak 2 tahun memang. Dan betul kata Om Beni, new normal ternyata digagalin di Korea. Di kita baru ya. Di kita kan agak, Kita kan juga soal mungkin masih peradaban. coba-coba ya. Ya, kita soalnya ini bicara kita suka melupakan kebudayaan, suka melupakan peradaban, yang itu penting sekali kita dapat ilmunya gitu. Saya kira Mas Romdon bisa, dia pakar di urusan bagaimana merelasi, ada relasi saya lihat, ada relasi antara pemikiran Ustaz Romdon dan terus ada pemikiran fakta dan realitas dari Om Beni, itu bagus. Saya kira perlu kita tingkatin nih Zoom meeting ya, kalau bisa di hari apa, siapa hostnya, anchornya siapa. Nanti lama-lama juga banyak yang mau aja kan basisnya. Iya betul. Saya kira itu, dan saya kira semua mengalami kesulitan
badan dan hati kan. Nah, bagaimana how to do dan what to do-nya penting dari Mas Romdon, Pak Is. Ya kebetulan ada orang di kenegaraan kan, di pemerintahan, jadi kita bisa tanya-tanya gitu. Tapi biar Zoom meetingnya teratur, hostnya siapa nanti besok-besok diatur. Host tuh sebagai ini, siapa ada masa itunya. Saya kira itu sih kalau kita mau jalan ya. Ya, setuju banget. Tanpa, ini juga kan baru stok. Ya kita kan mengubah dari meeting talakian bermuwajahah ke Zoom kan, ini juga shock tersendiri kan itu. Ajar bahwa mau tidak mau teknologi harus main di sini, dan Ustadz Fuai layak memberi pengetahuannya ke teman-teman. Wajib. Ya untuk urusan yang saya kira itu deh, bagaimana ya ini bukan soal lapar dan haus, tapi juga soal kejiwaan, soal orang mulai galau dengan dirinya kan gitu. Saya kira penting deh acara ini dilanjutin, dan kalau bisa nggak usah, jadi jangan yang nggak berbayar gitu bos. Kan ya kan dananya banyak ribu ya sebulan kalau nggak salah. Yoi. Ini bendahara mana ini nggak datang di bendahara ini? Ya itu. Tuti mana saya kira Tuti? Itulah ya dari saya. Tuti anak buahnya dari kecelakaan tadi, jadi lagi ngurusin. Bu Ai, boleh nggak nambah usulan lagi? Ya, boleh. Ya, monggo. Terima kasih. Saya 5 hanya ingin menit lagi saja. nih. Iya, tadi idenya Saudara Benny bagus, dan saya rasa tinggal direalisasikan saja. Bagaimana sekarang kita itu langsung action saja untuk bisa membuka jaringan, untuk bisa membangun komunitas. Nah, sekarang ini kan kita sudah punya wadah ini antar alumni. Sudah kita langsung bergerak saja. Artinya nanti pun setelah berjalan pasti akan menemukan bentuknya. Entah itu misalnya Zoom seperti ini, Zoom meeting, entah 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, ya kan. Kita belum tahu ya ke depannya itu akan membaik, melandai, apa akan lebih parah, kan kita nggak tahu. Iya. Nah, tentunya kita harus lebih bijak lagi. Maka apapun potensi yang ada di diri kita masing-masing, ya ayo kita tampilkan gitu. Di rumah pastinya kita punya usaha lah, atau punya apa istilahnya bidang-bidang lain selain mengajar, selain bekerja di kantor gitu kan. Nah, entah itu kalau bisa Om Puai itu buka layanan iklan misalnya, khusus untuk antar komunitas kita. Ya kita kan nggak tahu antar diri kita masing-masing itu, siapa tahu ternyata ada yang membutuhkan, ada juga memiliki stok lebih. Marketing lah itu saya rasa ada pakarnya di antara kita. Dan yang lainnya nanti juga saya rasa akan muncul nanti ya. Bagaimana kita harus mulai membangun komunitas. Saya rasa itu ya singkat. Bu Nung, belum ada suaranya, Bu Nung? Udah suaranya dari tadi kok. Ini sama Emil nih. Oh, ada dia tuh mau masuk pesantren. Doain aja ya, teman-teman. Supaya betah. Berapa bulan nggak dapat uang jajan itu? Ya? Emil udah berapa bulan nggak dapat uang jajan? Oh, 3 bulan. Ya, ini waktu tinggal 3 menit lagi, Ustadz Sukri. Lanjut. Baik. Baik, Bu Ai, ada yang mau sampaikan, Bu Ai? Terima kasih atas. Monggo, Bu Ai. Enggak ada. Sampai pakai apa? Masih mandi. Dari WA ya. Oh, WA. Semua idenya oke. Ya, kayaknya sih mungkin yang punya siapa tuh ngitung tuh? Ya sambil inilah semuanya mengiklankan produk-produk teman gitu. Benny misalnya punya produk apa gitu kan. Tat, Boy. Gitu. Tat. Iya. Tat. Yo. Aneh deh tadi merhatiin ente punya background cakep banget itu. Ganti-ganti, itu gimana caranya tuh? Ini soalnya belakang jelek banget ini. Ya, dia mau share tuh, tapi nunggu jadwal pelatihan gitu. Enggak, masalahnya ini bagus juga untuk nanti
kita promo. Idenya Aku nggak sabar. bagus ini. Background-nya ganti-ganti. Boleh juga nanti background-nya nasi mandi di Zoom. Atau iklannya siapa di Zoom. Nah, tapi nanti ada casnya. Lumayan. Boleh. Ya gampang nih, Pak. Keren. Boleh. Enggak, masalahnya Ini di nggak tempat sabaran aneh. dia. Itu gampang. Di tempat aneh, ustadz sekarang kan sepi job nih. Selama 3 bulan. Nggak ada ceramah. Akhirnya ada yang jualan telur. Ada yang jualan ini, baju. Kan kasihan. Nah, kalau gaya kayak ustadz Itu salah ustadz, Nin. Hah? Mpok nih lah, ada yang mau disampaikan? Itu pohon pisang di belakang gimana itu? Anak dua. Ntar kalau udah berbuah baru ada promosi. Jadi background nih. Ismail, gimana? Sehat ya? Cipinding baik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cipinding aman ya? Aman, alhamdulillah. Guys, telur udah dibawain. Bu Rovina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Rovina kayak Alois Rustam deh. Rumina mana sih, Yum? Bu Guru udah live ya? Rumina itu mic-nya mati tuh. Bu Rumina ini tinggal 2-3 menit lagi kayak ini. Ini Pak Ketua baru masuk lagi nih. Iya. Ya sudah, Kri, Halo, mungkin Bu nanti Ai, ada di di mana, Bu jadwal, Ai? Kri, Ustaz. Mungkin nanti di jadwal, mungkin per 2 minggu gitu kan, topiknya apa saja gitu kan. Nanti kita bikin kayak gitu. Yang mau ikut aja gitu. Topiknya misalnya bikinlah untuk 2 pertemuan ke depan gitu kan. 2 minggu ini siapa pembicaranya misalnya Beni gitu kan. Kemudian berikutnya Ibul, berikutnya lagi siapa Tibob atau Bu Ai atau Kadar gitu kan. Jadi ini aja, hanya sekitar 40 menit aja kan itu kan. Iya, oke. Begitu. Ya, Baik. Ustaz Fuai, saya tambahkan. Iya. Silakan. Ya, jadi menurut saya kita lihat perkembangan seminggu 2 minggu ini. Kan memang berita tentang COVID-19 ini selalu berkembang. Iya. Baik, dan isunya selalu dinamis.